saudara-saudara yang ada di Di Puji Tuhan dengan keadaan sini dan saudara-saudara yang lain. Puji Tuhan, di tengah-tengah gentingnya waktu ini kita masih boleh, di mana ini perkumpulan kan sudah dilarang-larang kan untuk berkumpul-kumpul karena sesuatu sesuatu hal yang dunia mau tanamkan, yaitu ketakutan kan untuk penularan, dan yang mana umat Tuhan tidak memiliki konsep yang sama seperti orang dunia, tetapi kita hanya takut sama Tuhan, bukan takut dengan hal-hal yang seperti itu kan. Dan di saat semuanya sedang hiding di rumah masing-masing, ya, kita pun menggunakan waktu-waktu ini untuk kembali kembali untuk mempersiapkan diri kita masing-masing untuk krisis yang ada di depan. Jadi, Bobby, selamat pagi, Bob. Bisa dengar, Bob? pagi Kak, bisa Kak? Kita tahu kan bahwa salah satu 14 hari untuk hiding ini di semuanya kan lagi libur kan, Bob, betul nggak, Bob? Yang Bobby tahu. Betul Kak. Apakah mereka punya kata-kata, salah satunya adalah untuk mempunyai quality time dengan keluarga, betul nggak, Bob? Salah satu yang mereka ini ya. Jadi kalau kita di rumah sekarang bikin apa? Jadi yang kita lihat-lihat, mereka bilang, oh sekarang waktunya quality time ya, sama keluarga, itu mereka bilang. Kita sekarang gunakan waktu untuk dekat dengan anak-anak, dekat dengan keluarga yang selama ini disibukkan untuk kerjaan ya. Itu dia. Itu yang sedang dunia buat. Dan apakah umat Tuhan sudah tahu itu, Bob? Sudah Kak. Jadi sekarang dari versi virus dunia sedang memperbaiki lingkungan keluarga di dalam kan, Bob? Dengan adanya ya. Dengan adanya ini mereka lagi perbaikan untuk lingkungan keluarga. Ya, untuk untuk lebih sayang sama anak-anak, kata mereka ya, untuk bisa ada waktu dengan suami atau istri, ibu ya, ayah gitu kan. Itu yang mereka bilang, karena yang selama ini mereka dapat karena terlalu sibuk gitu dia ya. Oleh karena itu umat Tuhan sudah dapat amaran itu sebelum ada virus pun. Umat Tuhan sudah ada dapat amaran seperti itu, dan memang harus seperti itu polanya. Betul nggak, saudara-saudara? Bukan karena ada virus kita baru, oh ya kita karena di rumah kita mau take care, kita punya anak-anak. Itu bukan motifnya kan, Bob? Bukan Kak. Ya, jadi motif kita, saudara-saudara, bukan karena oh iya 14 hari ya kita memang di rumah gitu kan. Jadi kita mau take care, kita mau quality time, bukan itu motifnya. Motifnya adalah obey apa yang Tuhan perintahkan sama kita. Ya, itu dia. Ya. Oke, mari kita lihat kita punya pelajaran pada pagi hari ini. Oke, selamat pagi, kita mau tanya sama Michelle. Selamat pagi, Mitch. Pagi, Sis. Sis, kalau sister pikir di dunia ini hanya ada berapa golongan, Sis? Yang Sis? Dua, Sis. Dua. Kalau di Matius 25 ada siapa aja, Sis? Wise and foolish. Oke. Nah, sekarang sister boleh baca 2 ayat ini, silakan.
John 13 ayat 34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu kamu supaya saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus selalu mengasihi yang lain. Ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yang dari ini sis kita mau kasih warna dulu ya. Ini warna merah, terus warna kuning, dan warna hijau lah. Dari ayat yang ini sis, yang mana yang sama sis? Warna apa yang sama? Warna apa yang sama sis? Saling mengasihi ya, sis. Yang mana? Yang dari 3 warna ini, warna apa aja yang sama sis? Coba bilang warnanya. Merah sama hijau. Semua setuju yang ada di Zoom? Om Konya, Tante Marcia, Tante Olsya? Setuju ya? Jadi kita kasih ini sama. Oke, anak-anak? Ini kita kasih biru kan? Oke. Kita tanya Michela lagi ya. Michela, jadi ini sekarang kita ganti, ini jadi warna biru ya, kotak biru lah ya. Walaupun dalamnya ada hijau, merah, dan hijau karena dia urutannya ya. Karena kita sudah tahu, oh ini sama nih. Karena kata-katanya kamu saling mengasihi ya. Oke, sekarang Michela, yang mana duluan terjadi? Kuning atau biru? Yang duluan itu kuning. Apakah semua bisa lihat? Bisa. Bisa. Nah ya, oke, mantap. Apakah kita nggak ke ayatnya, tapi apakah ayat bilang bahwa Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita, Michela? Betul, sis. Jadi kita mau lihat di sini ya urutannya ya. Jadi urutannya di sini Tuhan kasih, tunggu ya warnanya ganti dulu. Urutannya adalah 1. Tuhan mengasihi kita, ya kan? Michela, kalau ini perintah, kira-kira sudah dilakukan belum? Kalau bilang ini perintahnya gitu. Sebelum perintah ini, kira-kira seperti apa keadaannya, Michela? Sebelum perintah baru ini diberikan, keadaannya seperti apa? Apakah seperti biru atau gimana, sis? Tidak seperti biru. Nah, contohnya kan gini, Michela kan? Anak-anak contohnya. Anak-anak. Ini tolong ya, kamu jangan ribut sama seperti Mice yang tidak ribut. Gitu kan? Apakah artinya sebelumnya mereka ribut, Michela? Iya, sis. Artinya, kalau perintah ini baru diberikan, artinya keadaan yang diperintahkan adalah tidak saling mengasihi. Setuju? Setuju. Nah, sekarang kita mau tanya sama Michelle lagi ya, karena Michelle yang baca ayatnya, dan semua tolong ikuti, dan kalau ada yang kurang paham, tolong bilang ya, oke? Oke, Michelle, kira-kira kalau mengasihi, apakah harus lebih dari 1 orang, atau saya bisa mengasihi saya sendiri, itu sama dengan kamu saling mengasihi, yang mana, Michelle? Harus lebih dari 1 orang. Oke, artinya tidak saling mengasihi ini paling tidak antara 2 orang. Setuju, Michelle? Setuju, sis. Oke, mantap.
Ada 2 orang kan? Nah, mari kita lihat ya. Antara tidak saling mengasihi, ini antara 2 orang. Oke, kita mau turun bisa ya? Oh, ini gambarnya nggak bisa di ini ya. Kita mau hapus dulu ya. Yang penting saudara-saudara ingat ya, warnanya kuning ini ya. Kita mau hapus sedikit dia punya gambar, ulang di agak bawah ya. Yang penting tadi udah lihat. Kita mau ke bawah dulu, bikin yang kosong. Nah, ini dia. Ini yang kosong. Jadi keadaannya tadi saudara-saudara ada yang tidak saling apa, Michela? Sorry. Ini pertama, yang pertama terjadi kan Tuhan mengasihi kita kan, sis? Iya, sis. Tuhan mengasihi kita. Ya, anggapan kita inilah ya kita. Oke. Kita ini warna kuning ya. Kita mau kasih warna kuning. Kuning. Jadi kita warna kuning. Dan lalu keadaannya yang sebenarnya adalah tidak saling mengasihi. Kenyataan. Artinya saya yang warna kuning ini lagi baku salah sama yang warna hijau contohnya. Ya, lagi aduh ini nggak saling mengasihi sama hijau. Oke, Michela, apa yang membuat saya bisa kasih hijau? Yang membuat saya bisa kasih hijau. Apa yang membuat? Berdasarkan ayat ini aja. Karena Tuhan kasih kita ya. Jadi apakah saya bisa kasih karena saya sudah mengerti yang satu yang selama ini saya belum tahu, betul sis? Iya sis. Jadi apakah kasih ini transmisi dari Tuhan yang kasih ke kita cuman kasih ke orang lain karena kita nggak punya kasih sebenarnya. Iya betul. Artinya kalau sudah kita bisa enggak saling mengasihi, kita lagi enggak sadar Tuhan enggak kasih kita, gitu. Walaupun pengungkapannya kita bilang, Tuhan itu baik, Tuhan itu sayang, Tuhan maha besar, betul nggak sis? Betul nggak sis itu? Michelle putus ya, atau kita yang putus? Ya, putus. Maaf, oh, iya. Dia punya modem baterainya habis. Oke, kita lanjut ya. Penjelasan tadi. Jadi ada Tuhan yang kasih ke kita. Tuhan ya. Kasih ini ke kita ya. Dan kita kasih ke orang lain ya. Jadi yang tadi itu warna kuning, hijau. Ini Tuhan putih aja ya. Ini dia. Artinya Michela, apakah kalau saya nggak bisa lihat A, mustahil bisa B, betul? Betul. Ini dia.
Ya, ini. Kenapa saya bisa B? Karena saya sudah lihat A, betul? Makanya Iya sih. Tuhan bilang, inilah komitmen, kamu harus bisa B karena kamu sudah lihat saya kasih sama kamu orang yang nggak pernah bisa layak dikasihi sebenarnya karena dosanya. Oleh karena itu, kamu pun yang kamu pikir, aduh ini orang jahat sekali sama kita, nggak pernah layak saya kasih. Gimana saya bisa bilang begitu? Kalau saya yang nggak pernah layak dikasih aja, Tuhan bisa kasih. Betul nggak, sis? Betul, sis. Itu dia. Bisa lihat ya, dasarnya untuk bisa saling mengasihi itu cuman kasih Tuhan yang kita sadari. Ya, kita nggak bisa bilang I love you gitu kan? Kalau kita nggak sadar, kita bilang kita mau kasih ke orang, tapi kita nggak sadar betapa besar kasih Tuhan sama kita. Kasihnya yang di sini ini cuma Matius 7, betul nggak sis? Yang hasilnya adalah apa? Kalau tanpa A, kalau misalnya kita bilang, oh saya kasih, ya kan? Saya kasih sama kamu, ya. Ini cuma kasih Matius 7 kan? Matius 7. Habis bisa marah, ya kan? Habis kasih bisa marah, bisa benci, padahal bisa bilang kasih. Gitu kan? Itu dia. Jadi, saudara-saudara, kita hari ini lagi belajar rumah tangga Advent ya, saudara-saudara. Apakah dasar untuk keluarga yang saling mengasihi cuman kasih Tuhan? Yang Tante Esther bawa, Om Sutardi. Betul kan Tante Esther, Om Sutardi? Iya, betul ya. Betul jadi. Dan tertulis di ayat ini, ya kan? Hanya kamu sadar, saya kasih, kamu bisa sayang kasih sama anak kamu bisa kasih sama ibu kamu, anak kamu, semua itu karena kamu sudah lihat Tuhan mengasihi kamu terlebih dahulu. Jadi kasih ini nggak bisa dibuat-buat. Kita bisa buat-buat, tapi suatu saat buahnya akan kecium kalau sudah masak, betul nggak? Ataupun buah busuknya, kita pikir, aduh buahnya bagus ya, durian, buah apalah. Aduh buahnya bagus kelihatannya. Apakah kalau kita di dapur ada buah busuk, Tante Nuning, bisa kecium nggak baunya? Bisa di. Nah, itu dia. Jadi kita anggap, oh kita kasih anak kita kok. Kita kasih. Di suatu kondisi kita akan dikasih tahu Tuhan, kamu belum lihat kasihku. Buktinya kamu masih belum bisa mengasihi anak-anak kamu. Seperti aku mengasihi anak-anak kamu, contohnya. Ataupun anak-anak, kamu belum melihat kasihku karena kamu belum bisa mengasihi orang tuamu. Karena kalau disuruh masih cemberut, contohnya. Jadi, suami istri, oh kalian belum saling mengasihi karena kamu belum lihat kasihku karena kalian masih baku salah, contohnya. Betul itu Om Sutardi? Ya, betul jadi. Ataupun dalam keluarga beriman, ya. Ya. Kamu bilang kamu saling mengasihi, tapi masih ada salah paham, masih ada tersinggung, masih ada sakit hati. Kamu belum lihat kasihku, walaupun kamu tulis di status, di mana, share ayat, Tuhan kasih sama saya, Tuhan kasih. Terbukti. Ini ayatnya Tante Esther kasih kan, 1 John 4:20 yang tanya ke Lydia kan. Kalau kamu bilang kamu kasih Tuhan, tapi kamu benci saudara, itu adalah pembohong, betul? Boleh saudara-saudara? Boleh Tante Esther? Iya, betul. Jadi saudara-saudara, kita ada 2 lingkup ya. 2 lingkup dasar. Yaitu kita punya lingkungan keluarga kecil, ya, misalnya dari bapak, ibu, dan anak lah, ya. Anak-anak di sini. Ya. Ini family, ya. Dan ini kan yang harus di revival terlebih dahulu kan? Dari sini kan, revival. Lalu ada yang namanya saudara-saudara church.
gereja Tuhan. Ya. Ini terdiri dari keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, keluarga 4, keluarga 5. Setuju begini, saudara-saudara? Gereja? Bagaimana? Kak Sandy? Jadi Pak Johan? Ya? Iya, betul. Betul, Kate. Dan kita tahu, saudara-saudara, ini gereja ini tubuhnya Kristus, betul? ya. Iya. Iya, gini. Tubuh Kristus. Gereja ini tubuh Kristus. Dan dibilang yang sama tubuhnya, kamu baku sayang ya, sayang satu sama lain, betul? Begitu kan? Kamu sayang sama lain ya, jangan ini ya. Ini dia. Sayang sama satu lain, baku sayang, baku cinta, baku ini. Apakah yang sudah bisa baku sayang di antara sesama gereja karena dia bisa selesaikan masalahnya di dalam rumah tangga? Jadi kalau kira-kira di rumah masih baku salah, nggak heran kalau waktu di sesama gereja masih suka baku salah dengan anggota sesama umat Tuhan. Setuju? Iya, setuju, Gedi. Ini, kalau yang merah ini yang sudah ya. Oh, ini yang udah ini. Si nomor 2 dan 5 ini masih suka baku salah di antara di rumah, ya. Anak masih tersinggung dengan orang tua masih marah sama anak, semuanya itu dia. Ya. Nggak bisa baku tolong, nggak baku sayang, semuanya. Apakah akan kelihatan 2 akan selalu tersinggung dengan 3, 5 tersinggung dengan 4, 5 tersinggung sama 3, dan akhirnya 2 sama 5 yang ini sama-sama tersinggung satu sama lain. 3 walaupun 5 tersinggung, dia maju terus. 1 walaupun nomor 2 tersinggung, maju terus. 4 walaupun 5 tersinggung, maju terus. Karena dia sudah ada revival di family-nya. Betul, Gedi. Saudara-saudara bisa lihat nggak? Salah satu kenapa tershakingnya kita, karena tersinggung dengan anggota, contohnya sesama umat Tuhan, itu sebenarnya akar masalahnya bukan di orang umat Tuhan yang lain, tetapi dalam rumah tangga. Kalau kita nggak bisa selesaikan masalah kita di dalam rumah tangga, pasti itu masalah dalam rumah tangga akan tercium dengan masalah kita dengan sesama umat Tuhan. Enggak itu. Apakah perlu diulang atau bagaimana? Papa Johan setuju? Lydia, ada Tante Yanti setuju? Kak. Setuju, Ya. Saya ulangin lagi, ini penting sekali ya. Kalau saya ada masalah ketersinggungan dengan sesama umat Tuhan di dalam gereja, di dalam Kristus, yang kita bilang, oh saya dalam tubuh Kristus, 2 atau 3 orang berkumpul, saya bisa tersinggung dengan orang lain, ataupun saya nggak suka sama A, saya nggak suka sama B, itu karena akar masalahnya bukan ada di dalam lingkungan, oh ini gara-gara 3 sih, bukan. Tapi akar masalahnya saya bisa tersinggung karena saya di rumah sering tersinggung. Saya bisa marah karena di rumah saya sering marah. Cuman itu, saudara-saudara. Kita bisa senyum waktu hari Sabat ketemu, kita tunggu
sampai krisis untuk ungkapkan apa yang sebenarnya terjadi dalam rumah tangga kita masing-masing. Halo, Gay. Ya, kan? Siapa itu ya? Oh, Brother Alex ya? Kalau yang merah ini one mind ya? Bisa di... Hah? Ya, yang one mind, Brother Alex. Mereka one mind dan tidak tersinggung gara-gara apa? Saya mau tanya dulu. Bisa diluruskan? Artinya mereka tidak tersinggung, artinya mereka one mind ini, mereka Brother Alex sudah tahu kan? Dia punya cerita kelompok kita banyak yang tersinggung karena selalu ada straight testimony. Tersinggung bukan karena straight testimony kan? Itu 1, 3, 4 selalu bilang yang benar, ya kan? Selalu mau bikin yang benar. Dan 2 dan 5 ini karena di rumah selalu bermasalah, ketika 1, 3, 4 selalu mau bikin yang benar, tersinggung gara-gara itu. Nah, itu. Jadi kita one mind itu berdasarkan the law and testimony. Jadi kita tidak bisa lari dari pagar itu ya. Artinya Bobby punya kata pagar ya, kita bicara pagar. Jadi kalau kita one mind itu, di rumah itu sama saja dengan di tempat yang lebih besar, yang lebih luas. Ya. Ya, jadi di rumah itu juga gereja, di tempat yang besar juga gereja. Karena sekarang ini gereja bisa di rumah. Ya. Jadi kalau di rumah berdasarkan the law and testimony, di tempat yang besar juga the law and testimony. Ya. Tidak bisa di rumah the law and testimony, di tempat yang besar perasaan tidak bisa. Atau di tempat yang besar perasaan, di rumah testimoni tidak bisa. Jadi harus di rumah the law and testimony, di tempat yang lebih, di perkumpulan yang lebih besar, the law and testimony juga. Jadi standar itu tidak boleh dikocar kacir ya, tidak boleh. Pilar-pilar itu tidak boleh dirobohkan yang lain, tidak boleh. Jadi di rumah itu pakai standar itu, di tempat yang juga pakai standar itu. Jadi kalau siapa yang tersinggung dan ini, ya maaf saja ya, saya bilang maaf saja, keluar dari sini, ya. Mungkin tempat lain yang bisa lebih tampung ya, bisa cocok untuk penampungan. Ya itu saya katakan sekali lagi dengan kata duluan itu maaf saja, ya maaf saja. Di sini tidak terima yang kayak begitu. Ya, di kelompok ini tidak ada kata pakai itu. Jadi sekali lagi dengan kata pendahuluan itu maaf saja. Ya. Jadi kalau mau pakai sistem perasaan atau ini, ya sekali lagi maaf saja. Berdasarkan alur cerita atau alur renungan pagi ini, kita tidak bisa terima yang seperti yang saya katakan tadi. Ya. Terima kasih, itu yang saya tambahkan. Harus the law and testimony, prinsipnya. Pakai prinsip. Jadi itu one mind. Pakai kalau tidak, kasih Tuhan kan, Brother Alex? Kasih Tuhan, kan? Kasih Tuhan itu the law and testimony. Betul. Tidak bisa mau kasih Tuhan itu perasaan-perasaan kita yang menipu ini, tidak bisa. Karena kita punya hati ini menipu. Jahat, malah dikatakan jahat, kotor. Ya. Terima kasih Brother Alex. Itu dia. Ya, saudara-saudara. Dan ini sudah terbukti kan. Jadi untuk mempertahankan kita tetap di jalan sempit gimana sih? Coba dari lingkungan keluarga kita. Bisa nggak one mind dalam rumah tangga? Ya kan? Bisa nggak ada baku salah, nggak ada baku marah, ya? Baku tersinggung satu sama lain. Disitulah akan mantap. Waktu ketemu umat Tuhan yang lain, nggak ada tersinggung, nggak ada sakit hati, karena prinsipnya sudah ditanamkan dalam rumah tangga. Itu dia. Apa yang kita buat di rumah akan terlihat dibuat di luar. Walaupun di luar kita lihatnya, kalau di luar kita kayak bisa tahan nafas, palingin berapa lama sih saudara-saudara? Tunggu krisis datang, ya kan? Betul nggak Lydia? Kalau tahan nafas paling bisa berapa lama kan Lydia? Palingan 1 menit. Betul nggak? Betul sekali, Kak. Tapi waktu Tuhan izinkan krisis, waktu krisis kamu butuh nafas yang aslinya kelihatan, itu kan? Itu dia. Jadi saudara-saudara, apa sih yang Tuhan mau tekankan dari 2 ayat itu? Ya, kita sudah nggak bisa lihat kasih Tuhan. Apa sih simptom atau gejala saya belum lihat kasih Tuhan atau belum sadar Tuhan kasih saya, walaupun saya bilang Tuhan kasih saya kasih Tuhan, terserahlah apa kata kita. Jalan adalah saya nggak bisa kasih sama orang lain. Saya masih tersinggung sama orang lain.
Biarlah pagi ini dibangunkan kita, ternyata saya belum kasih Tuhan. Saya ada masih pikiran jahat sama orang lain. Saya masih ada pikiran jahat sama Tante Telma, sama Tante Olsha, sama Kak Stanley, Om Rudi, siapapun, saudara. Coba lihat, siapa yang masih kita ada pikiran jahat? Atau kita masih prasangka buruk? Atau kita masih nggak suka? Itu harus kita bisa bereskan sebelum probation ini. Terus kita selidikin lagi, kok saya bisa ya pikiran jahat sama orang itu? Oh, ternyata saya masih suka baku salah dengan saya punya istri atau suami. Itu akarnya. Dan kenapa saya masih baku salah dengan istri suami? Oh, ujungnya sama, saya belum lihat kasih Tuhan. Saudara-saudara bisa jelas ini? Bagaimana Opa? Bisa ya? Opa Johan. Opa Johan boleh? Iya, betul, Gedi. Thank you. Ya. Ini tolong saudara-saudara, ketika kita lihat gejala, kalau misalnya dokter spiritual kita masih duduk bekerja, saudara-saudara jangan putus asa. Tuhan masih panggil, ayo datang. Ya, bukan berarti, aduh kita so hilang so ini. Oh Tuhan nggak mau kasih saya. Itu setan punya bisikan semua. Kalau masih ada kesempatan Tuhan duduk di bilik maha suci sekarang untuk klaim semua kita punya kekotoran dan Tuhan masih tunjukkan ternyata saya kotor, masih ada kesempatan berbalik saudara-saudara. Jadi jangan kita buang-buang waktu untuk cari-cari yang lain selain kita punya pekerjaan berkolerasi dengan pekerjaan Tuhan di bilik maha suci. Betul Mas Gun? Tante Dia? Iya, betul. Itu dia. Ya. Semangat, mari kita semangat. Kalau Tuhan ada ungkapkan sesuatu yang busuk, ya puji Tuhan. Kita selalu bilang sama anak-anak, nggak usah gengsi kalau kekurangannya kelihatan sekarang. Orang tua sudah berdoa untuk ketika kekurangan kalian kelihatan diungkapkan, kita mau kasih untuk tuntun kalian. Apa? Untuk tuntun kalian selalu buat yang berkenan di hadapan Tuhan. Untuk minta tolong sama Tuhan, sama-sama anak-anak, ajarkan. Ya, namanya anak-anak, saudara-saudara, gimana sih? Ya kan? Kadang-kadang, tadi berdoanya apa? Oh ya, cuman mau tidur, amin. Berdoa nggak tadi minta ampun? Tadi ada bisikan punya, nggak harus. Kita ajarkan sampai sedetail itu, saudara-saudara. Tadi sudah minta ampun belum? Ada bikin salah. Tadi ada baku salah dengan kakak. Ada baku salah dengan adik. Sudah minta ampun belum? Sudah say sorry belum? Sama sesama. Kalau minta maaf. Ini yang kita bicara kemarin sama anak-anak ya. Kalau kita susah minta maaf sama manusia, kalau kita salah, apakah Tante Dia kita susah juga untuk kita ini sebenarnya jarang mengaku dosa kita sama Tuhan. Betul nggak, Mas Gun, Tante Dia, dan semuanya? Iya. Kalau kita susah untuk mengakui, ya, anak-anak kan, kalau ada baku salah, tadi salahnya apa? Gengsi sekali kan, ini anak-anak loh barusan, saudara-saudara. Bagaimana ini orang tua, saya pikir, aduh, umat-umat Tuhan yang lebih tua bagaimana? Apakah bisa injak gengsinya? Ataupun kita orang tua kalau salah sama anak-anak, kita bisa say sorry sama anak-anak. Ya, anak-anak kan kadang-kadang di sini kalau ada baku salah ya kan, baku salah, ayo say sorry sama contohnya ya, sama Mary Bell. Susah sekali bilang maaf ya Mary Bell, ataupun maaf ya man gini, maaf sudah kita bilang. Kenapa salahnya? Itu yang tadi, bukan main kan? Kira-kira kalau sikap seperti itu bisa nggak keterima di dalam kerajaan surga, saudara-saudara? Nggak bisa, Kak. Nggak bisa. Coba minta maaf sama Mary Bell. Ya, untuk bilang minta maaf aja harus dituntun loh. Anak-anak kita, saudara. Jangan biarkan anak-anak kita kalau salah nggak pernah minta maaf, saudara-saudara. Artinya sama Bapa di surga, waktu berdoa, mereka cuma formalitas main-main. Mereka nggak pernah, Tuhan, tadi kita buat salah ini. Apakah kita belajar selama ini? Bobby, Mas Gun, semua. Kalau pengakuan itu detail. Betul nggak? Betul, Kak. Sudah belajar.
belajar kan? Artinya kalau say sorry, maaf ya, kalau saya ada salah, itu bisa nggak kira-kira? Sangat tidak diterima. Tidak diterima. Apa kamu punya kesalahan? Kamu sampai bilang, maaf ya. Itu yang tadi, apa yang tadi? Oh kan Mice tahu yang tadi. Apa bilang? Hawa aja ditanya, kamu di mana walaupun Tuhan sudah tahu. Betul nggak saudara-saudara? Bukan main ya. Anak-anak itu suka putar-putar. Orang tua jangan sampai capek untuk putar-putarnya anak. Itu dia saya mau bilang. Kadang-kadang orang tua terlalu capek urusin putar-putarnya anak ini karena terlalu lihai. Ada benihnya iblis. Ya, iblis kan licik kan? Betul nggak Bob? Sabto. Betul nggak Bob? Iya. Gitu kan? Sabto. Licik ke kanan, ke kiri. Putar belakang. Waduh. Dan orang tua bagusnya itu ada pengalaman saat anak-anak. Ataupun orang tua masih licik sampai sekarang. Gitu kan? Itu dia. Ini boleh tanya, Ge? Oh, silakan Tante Dia. Gini ya. Kan di dalam keluarga tuh suka aja ada gitu ya. Misalnya saya suruh Cica, lalu Cica nggak langsung melakukan, lalu saya agak kesal gitu ya. Kemudian udah berlalu gitu ya. Artinya kemudian tanpa harus nggak masuk hati gitu ya. Terus udah oke saja gitu, nggak masalah. Udah itu perlu nggak ya minta maaf ya? Ada sih yang misalnya, aduh menusuk banget gitu. Ada yang biasa aja gitu. Nah, yang biasa aja itu perlu nggak minta maaf tuh? Oke, Tante Dia punya pengalaman karena kita sama-sama keluarga di sini pun begitu kan. Jadi ini pengalamannya, maksudnya Gedi punya pengalamannya kita mau share. Kita awal-awalnya anak-anak ini begitu kan, juga disuruh nanti Jo, gitu kan, nanti Jo. Awalnya kita biarin, kita tunggu sampai dia bikin, gitu kan. Lalu kita tunggu, kita sabar dulu kan Tante Dia. Kita namanya kalau nggak langsung bikin pasti sakit hati kan Tante Dia. Tapi kita pribadi, saya nggak mau layani itulah. Oke, yang penting dia udah bikin ya. Dia udah bikin. Awalnya anak-anak kalau disuruh mukanya cemberut apa, terus kita bilang ayo bikin. Sampai dia bisa bikin. Ini level 1 ya. Level 1-nya sampai dia bisa bikin nggak cemberut dulu walaupun dia tunda-tunda. Itu dulu kan. Sampai dia bisa overcome dia punya cemberut, dia bikin, tapi nanti juga bikin. Tapi mukanya udah nggak cemberut. Dia sudah bisa bikin nggak cemberut. Sekarang saya bilang lagi sama dia, kalau Mice suruh harus langsung bikin. Nggak bisa kamu tunda. Waktu dia tunda, kita karena dia udah overcome dia punya cemberut, kita desak lagi. Kamu sekarang kalau saya bilang A, kamu harus langsung bikin A. Nggak bisa tunda-tunda. Waktu dia bisa bikin seperti itu, level 2 saya bilang, kalau kamu sampai tunda, kamu harus bilang sorry. Ini baru kemarin ya, baru minggu-minggu ini kita tekankan itu. Kesalahan sekecil apapun, ya. Contohnya ya, anak-anak di sini. Kalau anak-anak sekolah, Bobby, Michela, siapa semua, suka nggak main kursi diangkat-angkat begitu, Michela? Ingat nggak? Bobby dan semua ya yang di Zoom. Suka nggak kursi di apa kalau duduk diangkat ke belakang gitu, digoyang-goyang gitu kan? Iya. Gitu kan? Itu dia kan? Suka kan seperti itu? Begitu juga anak-anak di Sonder. Suka sekali ya. Sampai karpetnya bolong-bolong begitu kan? Dan waktu sekarang kita bilang, kalau kamu sampai karena ini perintah jangan goyang-goyang kursi. Kalau kamu sekarang goyang-goyang, walaupun kamu goyang sekali, kamu harus langsung, kalau Mice tegur, biasanya kalau saya tegur ya, contohnya ya, Itin, itu kursinya jangan goyang-goyang, contohnya. Dia cuman taruh kursinya, habis itu selesai. Maksudnya nggak bilang apa-apa. Terus kita bilang, kalau kita tegur, artinya kalian udah salah, kalian harus bilang apa? Sorry Mice, kita sudah goyang-goyang kursinya. Betul nggak anak-anak? Betul? Itu dia. Sorry Mice, kita sudah goyang-goyang dia punya kursi. Dan sekarang di Sonder lagi diterapkan sampai sedetail itu. Sampai kalau kesalahan kecil, kita lagi ajarkan anak-anak harus say sorry.
Nggak bisa dibiarkan. Contohnya Ucok sama Maribel lagi baku salah. Terus habis itu tiba-tiba namanya anak-anak lupa kan? Oh, main-main sudah ketawa-ketawa lagi. Tadi ada apa? Ayo say sorry. Tadi masalahnya apa? Harus sampai seperti itu. Ya, kalau disonder ya seperti itu. Begitu. Lagi diperjuangkan seperti itu dengan kuasa Tuhan gitu. Karena kita mau ajarkan anak-anak di sini, kalau kita nggak bisa detail spesifik sama orang tua dunia, bagaimana dengan Bapa di surga? Betul nggak Tante Dia? Iya. Itu dia. Ya, pengalaman ini sedikit kecil ya, sederhana sekali sih ini. Tapi yang terdesak di hati saya pribadi, kalau anak-anak di Sonder ini nggak setia dari hal-hal kecil, yang saya bilang kemarin, anak-anak, kalian boleh bilang, oh nanti kalau divaksin saya nggak mau itu farmakia, begitu. Kalian bisa bilang sampai mulut berbusa dan bisa yakinkan orang, saya bilang. Tapi kalau hal-hal kecil kalian nggak bisa bikin, aku bilang, ataupun disuruh cemberut, ataupun masih tersinggung satu sama lain, nggak susah bilang minta maaf sampai harus disuruh-suruh minta maaf. Bagi kalian punya vaksin itu pasti bilang iya. Betul nggak saudara-saudara? Karena nggak setia dalam hal kecil. Tuhan bilang kalau nggak setia dalam hal kecil, yang besar-besar vaksin pun pasti nggak setia. Betul nggak saudara-saudara? Ya, Kak. Itu loh. Jadi itulah yang terdesak ya di Sonder, saya pribadi, Kokori Mak, lagi terdesak untuk lebih perhatikan hal-hal yang kecil. Karena kita sudah dilihatkan kan, waduh akan ada yang besar. Apa prinsipnya? Setia nggak dalam hal-hal kecil? Itu aja. Setia nggak dalam hal-hal kecil? Tegas nggak kita dalam hal-hal kecil? Sebenarnya saudara-saudara dari segi orang tua untuk detail gitu kan, aduh kayaknya kalau misalnya ini Putus ya? kayak buang-buang waktu. Apakah putus Tante Dia? Ada yang lain? Enggak, ada barusan tadi agak sedikit. Oke. Jadi kalau untuk sampai sedetail itu ya harus perhatikan tadi dia ngomong apa. Tadi ngomong apa? Ya, ini. Oh tadi bikin apa? Tadi nggak bisa bilang begitu loh. Harus bilang apa? Itu membutuhkan effort dan waktu. Betul nggak saudara-saudara? Iya. Betul? Mas Gun dan semuanya para orang tua butuh effort dan waktu nggak untuk sampai sedetail itu? Iya. Dan Mas Gun, kalau kita belajar firman Tuhan sampai detail, apakah urusan anak-anak kita pun kita harus detail sekali? Ya. Kenapa anak-anak mempermainkan orang tua? Karena orang tuanya nggak detail, nggak mau capek orang tuanya. Kalau anaknya bikin itu, ya udahlah bikinlah, terserah deh. Yang penting aku nggak diganggu. Nggak bisa. Tidak bisa seperti itu. Sorry. Kamu bikin apa, saya akan kejar sampai ke ujung dunia. Kamu punya sikap itu. Itu dia. Karena apa? Apakah penghakiman penghakiman Tuhan, saudara-saudara, akan kejar perbuatan anak-anak yang salah itu? Iya. Betul? Tante Nuning? Jangan pikir gini, oh dia kan, Itin kan masih anak-anak, Maribel masih anak-anak, Ucok masih anak-anak. Mereka punya kelakuan semua dikejar sampai ditulis di buku surga dan suatu saat akan dihakimi. Betul? Apalagi anak-anak yang tahu kebenaran loh, yang sudah teenager. Orang tuanya sampai membiarkan, orang tuanya pun kena. Betul? Kenapa kamu biarkan Itin? Saya percayakan kamu di sini. Saya selalu bilang sama anak-anak di sini, kita sebenarnya jangan pikir cari-cari kesalahan kalian loh. Masanya kalian punya, karena kita di sini orang tua spiritual, kita dipertanggungjawabkan. Kalian punya kelakuan-kelakuan buruk. Kenapa kamu nggak setia untuk ingatkan Itin, Ucok, Maribel? Jadi jangan pikir kita ini nggak sayang. Ini justru sayang yang benar, lebih berharga ini sayangnya. Betul, Maribel? Dari apa? Emas dan perak kan? Teguran, reproof, betul? Oma Pop yang kita Bible study di Tondano? Iya.
Itu dia ya. Iya. Apakah saudara-saudara bisa mengerti prinsip-prinsipnya? Semoga pengalaman di Sonder boleh ini ya, boleh menguatkan saudara-saudara semua untuk semangat ya. Semangat Jadi, untuk didik kita justru punya. dari Iya, Tante. justru dari kecil, Iya betul. justru dari kecil, bukan karena ini. Iya. Kalau sudah besar, karena masih anak-anak, jadi nggak ini. Jadi memang dari kecil mereka harus ini ditegur. Iya. Itu dia. Ya. Ya, perjuangan besar. Tapi ketika anak-anak itu berubah, saudara-saudara, itu kayak minum air segar, tahu nggak? Duka cita dulu dilawan, ya, dicemberutin, ya, diberontakin, semua duka cita itu hilang kayak lagi jalan di padang gurun, waktu anak ini berubah sesuai yang Tuhan inginkan, kayak kita minum air segar. Tuhan, pekerjaanku selesai, mana lagi? Tunjukkan lagi, ini anak-anak punya kekurangan. Besoknya Tuhan tunjukkan lagi. Si Itin masih begini, Maribel masih begini, Ucok masih begini. Jadi memang begitu ya, saudara-saudara. Oke, Lydia ada bilang ya, Kak, bisa ndak orang tua bilang Pak anak-anak masing-masing Jo karena capek kasih ingat? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa ya, saudara-saudara. Iya. Anak-anak yang dibawa orang tua harus orang tua ingatkan sampai dia nggak di atap rumah kita lagi, betul nggak? Itu pelajarannya siapa ya? Om Sutardi atau siapa yang bawa ya? Oke. Alwin ya? Atau siapa ya? Masih ingat itu saudara-saudara? Om Sutardi masih ingat itu? Ketika orang tua, anak-anak yang di bawah loteng, orang tua yang jadi tanggung jawab. Oh memang, iya. Apakah saudara-saudara ingat itu? Om Tante Esther tadi setuju? Iya, betul gitu pelajaran. Setuju sekali kalau masih di dalam atap rumah kita. Nggak bisa. Kalau misalnya orang tua itu bilang, terserah kamu deh mau bikin apa, orang tuanya yang malas. Itu dia, capek ya. Nggak bisa itu, nggak bisa terjadi. Oh anak saya begini, biar Jo dia begitu. Tolong baca rumah tangga Advent, ibu, ayah, kamu akan dipertanggungjawabkan setiap kelakuan anak-anak kamu. Itu dia. Saya bilang sama anak-anak di sini, kalau sudah pasti mau diikatkan sama Mice, pintu Sonder terbuka lebar. Karena kalian punya kelakuan jahat akan dipertanggungkan sama Mice. Kenapa waktu itu Ucok bohong kamu nggak ingatkan dia? Saya bilang. Tanggung jawab besar, saudara-saudara. Besar sekali. Apakah boleh, Lip? Halo, Kak. Iya, Kak. Makasih. Oke, puji Tuhan ya. Semangat ya kita semua. Oke, kita masuk ke RTA-nya ya. Ini saudara-saudara ketika semuanya warna merah, apakah dibilang tadi Michela semua orang sekarang bisa lihat. Ya. Bisa lihat kasihnya Bapak kan? Jadi kalau ini sudah merah, ini kenapa merah? Ingat saudara-saudara karena di rumah ya sudah lihat kasihnya Bapak. Itu dia. Dan waktu sudah merah jadi terang dunia lah saudara-saudara. Ya. Itu dia. Jadi gimana caranya terang dunia di midnight? Sudah nggak marah sama suami istri, anak-anak sudah bisa baku maaf belum? Oh, anak-anak di rumah sering berantem. Bisa nggak anak-anak saling mengasihi? Jangan pikir, saudara-saudara, anak-anak yang di rumah sering kakak adik contohnya. Saling baku salah. Pas ketemu sama kakak adik yang lain, coba tinggal 1 minggu. Pasti akan berantem. Jangan bilang suruh tinggal 1 hari, saudara-saudara. Nggak kelihatan karakter aslinya. 1 minggu lah suruh tinggal sama-sama. Pasti berantem juga dengan orang lain. Ya, otomatis itu. Dan itu pengalaman di Sonder juga. Kalau 1 hari itu mah kelihatan bagus-bagusnya aja. Coba disuruh tinggal 2 minggu. Wah, kelihatan semua aslinya. Oh, ternyata suka ngambek. Oh, ternyata sebegini. Waduh. Itu dia.
Dengan keluarga. Makanya kita sekarang semua fokus di rumah tangga kita masing-masing. Ketika dunia sekarang lagi fokus untuk rumah tangga dengan motif yang salah, kita punya resolusi untuk keluarga kita dengan motif dan cara yang benar dan sudah teruji akan berhasil 100% karena buktinya darah Kristus, betul? Dia punya jaminan tuh darah Kristus loh, saudara-saudara. Iya. Pasti berhasil, saudara-saudara. Ya. Yang ngomong mustahil itu cuma daging aja yang bilang sebenarnya apa. Waduh, kamu harusnya pikir mustahil lah. Kalau kamu pikir bisa, nanti saya nggak bisa dilayani lagi. Betul nggak? Iya. Oke, kita baca kutipan RTA ya, saudara-saudara. Kita baca aja ya, karena waktunya 15 menit lagi. Saya baca cepat aja ya. Ini semua konsepnya sudah difondasikan dengan dengan tadi ayat tadi ya. Semua fondasinya apa, Kak Stanley? Tadi? Kasih pada Tuhan kan? Iya. Makasih Kak. Mari kita lihat ya. Nanti teman-teman tolong kalau saya nggak bisa terjemahkan bantu-bantu ya. Bobby, Lydia, dan teman-teman Kak Stanley, Pak Johan yang bisa kalau saya kurang paham dia punya arti. Ya. Oke, mari kita lihat. Let each help each other. Itu judul hari ini. Ya. Biarlah semua orang, biarlah masing-masing saling membantu satu sama lain. Ya. Seperti tadi kasusnya Tante Dia ataupun anak-anak di Sonder. Membantu ini susah. Betul nggak? Betul, itu masalah family kan? Ya. Susah ini membantu. Dan yang saya pelajari ya, jangan pernah anak-anak kita bilang tolong nanti mama belikan, contohnya nanti mama belikan handphone, contohnya. Kamu tolong mama lah 1 bulan ini. Nanti mama belikan handphone. Salah atau benar itu? Salah. Karena saudara-saudara, menolong itu bukanlah sesuatu hak anak-anak untuk dikasih hadiah, karena menolong itu adalah kewajiban. Iya, kewajiban. Jadi jangan pernah, Mak, nak, tolong dong, nak. Nanti mama kasih duit. Nah, contohnya itu. Enggak boleh. Kenapa begitu? Menolongnya karena motif, kan? Iya. Disuruh menolong yang lain nggak dikasih duit, cemberut tuh anak, saudara-saudara. Iya. Aduh, anak saya cemberut-cemberut. Iya, kamu salah. Minta tolongnya. Ya? Mari kita lihat lagi ya. Jadi ini boleh pembacaan. Terus janjinya nggak ditepati lagi tante Oma Pop. Iya. Lagi itu. Ya. Oke. Itu kewajiban. Family yang firm, ya, ataupun family yang kokoh. Apakah karena batu ini? Betul, saudara-saudara? Mas Gun, apakah karena firm, karena batu? Ada foundation, kan? Dan kita tahu foundation di batu, dan batu adalah Kristus. Iya. Ya. Yang kudus, yang bersosial, di social society ya, maksudnya perkumpulan untuk bersosialisasi itu family, saudara-saudara. Ya. Kumpulan sosialisasi itu bukan kumpulan kasih rukun tamang, bukan. Itu bukan social society. Social society kita family nomor 1. Apakah setuju, Bobby? Social society kita adalah family. Dan jangan pikir ya, saudara-saudara, ketika kita, kalau ketemu orang lain di sosial ya, kita ngomong, kita ini, waktu makan sama keluarga kita nggak pernah ngomong, nggak pernah cerita. Kira-kira gimana itu, saudara-saudara? Nggak bisa.
rumah itu bukan social society, cuman buat tidur, makan, pergi. Pas di luar ngomong berkoar-koar ini. Pas di rumah istrinya nggak pernah diajak ngomong. Nah, itulah. Apalagi gini kan, yang dibilang kan, aduh, pekabarannya mantap di luar, kasih pekabaran. Anak-anaknya nggak bisa diatur. Itu dia. Iya, banyak. Dia bilang, each member ada dia punya perlakuan untuk dilakukan. Harus tolong satu sama lain. Ingat anak-anak, ini harus apa? Jadi tolong menolong ini apa? Oh, ini bikin saya susah. Atau memang harus tolong satu sama lain kita. Jangan waktu di luar kita tolong-tolong orang, tapi di dalam rumah tangga ada yang minta tolong aja kita nggak tolong, betul? Nah, itu nggak boleh. Pekerjaan dalam rumah tangga harus berjalan dengan mulus, ya. Ya. The different parts of well-regulated. Kayak ini ya, kayak mesin yang kalau itu sudah diatur gitu loh ya. Contohnya mesin apa aja ya, yang sudah diatur untuk berjalan, yang terdiri dari macam-macam spare part gitu kan. Contohnya mobil bisa jalan, ya. Dia punya knalpot, ada fungsi masing-masing kan. Iya. Ataupun tubuh kita lah ya. Tubuh kita punya masing, jantung semua, tapi bisa bekerja dengan lancar. Dan kita punya rumah tangga harus kayak gitu. Ya, nggak ada lagi anak-anak di Sonder, apakah tujuan kita sampai begini? Ya, sampai begini. Pernah nggak jantung begini? Sekarang giliran paru-paru ini ngambil ini. Apakah dorang saling membantu, Kak? Iya. Ini punyaku. Ini liver bilang, ini punyaku. Jantung kurang ini dikasih selnya ada yang rusak, butuh protein. Yang ada, ayo ambil dulu dari tulang, kalsium. Apa anak-anak lihat nggak tubuh kita kayak ya, ngerti nggak? Saling melengkapi, betul? Jadi boleh nggak kayak gini? Kalau di Sonder sudah bagi-bagi tugas ya. Boleh nggak kayak gini? Tugasmu, tugasku. Tugasmu, tugasmu. Tugasku, tugasku. Boleh nggak kayak gitu? Ya. Sekarang sudah bisa kita ikuti nih level 1 ya. Namanya ini grow kan, grow. Ya. Anak-anak di Sonder sekarang sudah bisa jalankan. Dia punya masing-masing tugas ya. Mau tugas apapun sekarang, ngepel, nyapu, nyuci piring, ya, semua bisa dibikin tanpa muka cemberut. Itu level 1 sukses. Iya. Nah, level 2-nya sekarang saudara-saudara, anak-anak ini hitung-hitungan. Kalau tugasmu, tugasmu, tugasku, tugasku. Sekarang level 2-nya apa? Tugasmu, tugasku. Mantap gitu. Ya, walaupun kita ada tugas, teman kita nggak bisa bikin, mau cepet ini. Oke, nggak ada salahnya saya mau bantu. Ya nggak betul? Betul nggak ya? Ya tak? Betul nggak, sayang? Nah, apalagi sudah di apa? Sudah disetrika lagi sama kutipan Roh Nubuat kan, Idin? Itu dia. Apakah paragraf ini sudah mengerti, saudara-saudara? Iya. Sudah ya? Bisa ya? Ingat itu ya, ingat tubuh kita, saudara-saudara, yang mantap sekali. Nggak ada yang pernah bilang, kamu kan otak, bikin aja sendiri. Iya, nggak bisa. Ya kan? Aduh, otak kita lagi injure, lagi cedera. Butuh pembentukan sel baru. Butuh apa aja? Oh, kalsium, ini. Nggak ada, ambil dari liver, ambil dari ini. Tulang punya, kasih. Ya. Bayangin, tubuh kita aja sendiri nggak selfish loh, saudara-saudara. Walaupun beda-beda mereka. Iya. Walaupun bagian tubuh yang paling besar pun butuh ditopang dari sel yang terkecil. Ingat itu. Iya, Mem. Ingat, kehancuran keluarga salah satunya ada yang pingin jadi yang terbesar. Itu tolong dicoret. Iya. Oh, saya kan kakak. Kok dia begini? Jangan begitu. Semuanya sama-sama. Mari lanjut ya. Ini mantap sekali loh, saudara-saudara, kalau rumah tangga Advent ini langsung di-connectionkan ke kita punya daily life ya. Sangatlah kena langsung ke sum-sum. Dia punya sumber masalahnya langsung, begini. Tapi puji Tuhan, kebongkar sekarang sebelum midnight kan? Iya. Oke, kita ulang ya.
setiap anggota keluarga harus menyadari adanya apa tadi yang Mice bilang? Tanggung jawab. Jadi kerja cuci piring bukan karena mau dapat uang, mau dapat ini, itu namanya tanggung jawab. Itu dia. Ya. Kamu bisa tidur, bisa makan, bisa semua. Kita semua di rumah ini bisa mendapatkan hal yang sama, artinya masing-masing ada tanggung jawab untuk membangun ini rumah tangga. Iya. Itu dia. Tanggung jawab yang ada di dalam individualitasnya ya, tanggung jawabnya. Untuk lakukan bagian-bagian mereka, ya. Untuk menambahkan, ya. Comfort ini apa ya? Kenyamanan, peraturan, dan regular. Regular itu regular itu teratur gitu ya. Iya. Regular itu gini, saudara-saudara. Kalau order itu teratur, in order ya, teratur. Kalau regular itu jangan gini, hari ini teratur, besok enggak. Hari ini teratur, besoknya teratur, besoknya enggak lagi. Nah, itu nggak bisa. Contohnya, hari ini orang tua tegas, besok enggak tegas. Anak-anak jadi gimana itu, saudara-saudara? Hari ini saya ditegur, besok saya kok nggak ditegur. Jadi anak-anak tahu, oh, kenapa ya nggak ditegur? Oh, mama lagi sibuk main HP. Oh, artinya saya bikin waktu mama lagi sibuk main HP, saya pasti nggak ditegur. Itu dia, saudara. Anak-anak lihai sekali. Makanya kita nggak bisa ada celak dikit. Kalau tegas begini satu kali, oh, kamu nggak bisa main-main sama saya, sorry. Itu dia. Satu nggak boleh bekerja bertentangan dengan yang lain. Kayak tubuh kan? Semua harus bersatu, ya, melakukan pekerjaan yang baik untuk menyemangati satu sama lain. Inilah rumah tangga, ya. Apa yang harus dilakukan rumah tangga? Kelembutan, kepanjang sabaran, forbearance ini sabar menderita lama ya. Jadi contohnya orang tua, ini ya, anaknya buat 10 kali pelanggaran. Namanya kalau bisa menunggu sampai 10 kali dan tunggu yang ke-11 bisa bikin namanya forbearance. Walaupun disakiti, ya, walaupun rasanya dilawan, itu namanya forbearance. Jadi forbearance ini ada hubungannya dengan kita tanggung sesuatu yang nggak enak dalam suatu jangka waktu yang lama untuk tunggu anak itu berubah. Itu forbearance. Ya. Lalu ada kesabaran, ya, ngomongnya dengan nada yang baik, santai gitu ya. Dengan kaum itu dengan tenang ya, jangan timbulkan kebingungan ya, dan setiap orang harus bikin dia punya yang paling istilahnya yang terutama ya, yang paling baik lah yang bisa dia kasih untuk meringankan beban siapa? Ibu. Jadi anak-anak, apakah ibu ini ada beban? Jadi kalau seorang ibu sampai bilang, Maribel, tolong dong Maribel bikin nggak? Karena dibilang, masing-masing anggota keluarga harus lakukan yang terbaik untuk bisa ringankan beban seorang ibu. Ya Maribel? Jadi kalau mama mau suruh Maribel mau cemberut nggak sayang? Karena apa? Lagi ringankan bebannya ibu ya sayang. Oke Maribel? Oke, mantap. Semua bisa mengerti ya? Bagaimana saudara-saudara di Zoom? Opa, oma, anak-anak, boleh ya? Amin. Oke, puji Tuhan ya. Kita lanjut lagi. Thank you, Di. Pagi Tante. Ya. Tante mau berangkat ke Cipete sekarang. Oh iya, hati-hati Tante Nuning ya. Makasih ya. Iya, Tante Nuning, hati-hati di jalan. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Ini 2 kutipan. Oh iya, oke. Ini lanjut. Each member, setiap Halo Cece. Ya. Halo. Silakan Mama Suisa. Halo Cece. Iya. Ya, mau tanya, bisa tidak dengan kesabaran kita seperti Cece tadi bilang 10 kali sampai 11 butuh kesabaran kan? Bisa tidak kita rotani mereka itu? Apa ya? Rotan.
Rotan? Iya. Iya. Oke. Jadi kalau saya pribadi, ini bukan karena ini Uco, Itin, atau Maribel bukan kita punya anak ya, tapi kita pribadi sampai sejauh ini nggak pernah pakai rotan ke mereka ya. Jadi rotan pun kalau mau dipukul menyakitkan. Kalau dipukul saudara-saudara, ini ada kalau misalnya Mama Soisa ada bukunya ya, mendidik membimbing anak ya. Mendidik membimbing anak itu diajarin mau pakai apa mukulnya. Ya, jangan pakai tangan ataupun karena semua yang kita lakukan dalam bagian tubuhnya anak itu bisa ada kemungkinan rusak dia punya anggota tubuh. Boleh? Jadi contohnya kita pukul dia punya kepala, itu ada nanti kalau kerusakan di otaknya gimana? Itu. Jadi contohnya. Kalau kita pukul tangannya ya atau bagaimana ya? Nanti kalau dia kesleo atau gitu gimana? Itu dia ya. Semuanya ada ya. Dia apa maksudnya tolong kalau pukul pikirkan ini ngerusak saya punya istilahnya anak-anak ini jadi rusak nggak dia punya anggota tubuh. Apalagi anak-anak ini kan dalam tahap perkembangan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua, dia punya prinsip adalah apakah saya pukul itu saya emosi? Iya. Kalau saya pukul emosi, saya nggak bisa bikin itu dan itu sudah dosa. Saya nggak bisa. Saya nggak bisa bikin itu. Boleh begitu Mama Soisa? Itu dia punya standarnya sih. Apa yang saya bikin, saya mau pukul anak, pastikan nggak ngerusak dia punya anggota tubuh. Nah, dan mentalnya juga ya. Jadi contohnya, apalagi kalau misalnya contohnya gini ya, saya pukul anak lah ya, saya pukul anak. Saya pukul anak, terus saya karena anak itu bohong contohnya kan, oh kamu ya pukul akhirnya, saya emosi. Saudara-saudara, anak itu pasti bohong lagi, karena dia bukan bohongnya karena dia bukan karena takut sama Tuhan, tapi dia takut dipukul. Boleh gitu nggak? Itu mentalnya udah kena. Iya, betul. Bahaya sekali kalau kita didik anak pakai kekerasan. Karena anak-anak itu bukan takut akan Tuhan, tapi takut kita pukul. Iya, betul. Boleh begitu, Mama Soisa? Jadi dia, Iya, Cece, makasih. Dia nggak bikin hal itu cuman karena apa? Karena saya takut dipukul. Tapi kalau kita sudah nggak ada, saudara-saudara, Mama Soisa udah nggak ada, terus dia suatu saat karena dia harus dipukul terus kayak kuda gitu kan, lari kalau dipukul kan, artinya dia butuh pukulan terus kan, artinya dia kalau di luar kalau nggak ada pukulan dia akan bikin apa yang salah, itu pasti 100%. Betul. Karena nggak ada pukulan lagi. Iya. Dan untuk nggak bikin apa yang salah gimana, harus dipukul. Itu mental itu harus dihapus. Kalau kita mau anak-anak kita jadi pekerja Tuhan, itu mental harus dihapus karena dia nggak bikin itu karena takut akan Tuhan. Bukan takut akan orang tua nomor 2 ya. Takut akan Tuhan nomor 1 karena kalau dia bikin itu dia mau binasa. Itu yang selalu kita tekankan sama Maribel, Pucok. Yang jangan pikir satu kali dibilang atau Itin ya, satu kali dibilang dia langsung besoknya, tiba-tiba revival gitu, enggak ya? Iya. Kali, 20 kali, 1 bulan bahkan masih dibikin. Kan main. Dan itu namanya, memang kita rasa, tapi kita langsung pikir gini, Tuhan kasihlah panjang sabar sama saya. Ini anak, misalnya contohnya ya, Maribel baru 6 bulan di sini contohnya, atau Itin baru 1 tahun di sini. Tuhan panjang sabar kok sama saya 20 tahun Tuhan jaga. Tuhan jaga saya, Tuhan masih kasih makan saya. Gimana saya nggak sabar sama saya punya anak-anak? Contohnya gitu kan, Mama Soisa? Iya. Itu salah satu. Iya, benar sekali. Jadi intinya kesabaran ya. Iya, betul Mama Soisa. Iya. Kalau rotan memang diizinkan, tapi maksudnya ini ya, pukul. Tapi dia punya pemikiran, pastikan anak kita punya anggota tubuh nggak terluka gitu, sampai berdarah atau apa, itu nggak bisa, saudara-saudara. Kita ajarkan anak-anak kita makan sehat ya, nanti tubuhmu rusak. Kita ajarkan, kita pukul sampai mereka kesakitan, sampai berdarah, sampai apa,
kita punya omongan sedang bertentangan dengan apa yang kita buat. Itu dia. Kita bilang, oh tubuh ini anggota, tubuh ini punya Tuhan, milik Tuhan, tapi kita sakiti anak-anak kita punya tubuh. Itu rantai itu kita harus putuskan ya dengan kuasa Tuhan. Iya. Rantai itu harus kita putuskan dengan kuasa Tuhan. Ya. Kalau yang di buku cara membimbing anak, paling bagus itu pukul anak itu pakai lidi cuma 1 dibilang. Itu nggak akan menyakiti, cuman bikin sakit aja gitu. Ya. Paling apakah 2 prinsip itu sudah ini? Lidi 1 aja ya saudara, bayangin itu lidi 1. Lidi 1 itu kecil sekali kan? Jadi dibilang cemeti aja, cet gitu. Kamu udah salah ya di ini. Mama mau pukul ya ini, begitu. Jadi nggak bisa, kamu ini udah mama bilang, nggak bisa gitu saudara-saudara. Itu emosi semua, nggak bisa. Apalagi kita sudah dekat penghakiman kan, orang tua punya salah bertambah, terus anak pun nggak tertolong, semua binasa. Satu keluarga sudah. Iya. Mari kita datang kepada Tuhan ya, untuk minta kebijaksanaan dalam didik kita punya anak-anak. Oke? Oke, ini terakhir ya. Ya, ini kayaknya kutipan yang ini bawah-bawah nggak bisa dibaca, tapi nggak apa-apa. Yang penting apa yang perlu disampaikan dan jadi kebutuhan sudah terlengkapi. Setiap keluarga harus mengerti bahwa ada bagian yang dibutuhkan untuk bergaul dengan orang lain. Semua dari umur 6 tahun ke atas harus mengerti atau dituntut kepada mereka untuk bisa berbagi beban kehidupan. Boleh? Dari umur berapa? 6 tahun loh. Dikasih tanggung jawab dari umur 6 tahun. Itu anak-anak. Ya. Contohnya gini. Anak-anak kan umur 6 tahun suka main cuci-cuci piring. Aduh, jangan nanti pecah piringnya. Jangan, saudara-saudara. Pantesan nanti pas besar dia malas cuci piring. Karena dari umur 6, kita bilang apa? Kita lebih sayang piringnya daripada karakter anak-anak itu. Aduh. Iya, betul. Ya, gini betul. Ya betul kan, Tante Esther? Kita lebih sayang kita punya barang-barang rusak daripada karakter anak itu terbentuk. Waktu dia umur teenager, kita suruh, nak cuci piring. Malas dia. Karena dari umur 6 tahun nggak pernah kita didik. Iya. Karena takut pecah. Itu dia. Oh, nanti nggak bersih. Biar aja nggak bersih, nanti kita cuci lagi. Butuh kesabaran nggak, Tante Esther? Iya. Butuh nggak mau kerja 2 kali aja. Iya. Ya, itu ya. Ini renungan kita pada pagi hari ini. Biarlah dalam keluarga kita semangat untuk bantu sama-sama satu sama lain. Karena kita ingin membentuk suatu keluarga yang surga dambakan, sehingga kita bisa membentuk tubuh keluarga Tuhan, gereja Tuhan yang mantap untuk jadi terang dunia. Biarlah dari pekabaran pagi hari ini, semua keluarga-keluarga Present Truth bisa dikuatkan untuk hidupkan apa yang benar yang Tuhan sudah inginkan. Saya bawa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih, Didi. Iya. Terima kasih. Terima kasih, Didi. Di Tuhan, saudara-saudara.